Tata cara dan filsafat upacara kelahiran bayi berdasarkan Lontar Reramon. 1. Pendahuluan. Dalam tradisi sastra dan spiritual di Bali, petunjuk mengenai upacara kelahiran anak tersimpan rapi dalam berbagai naskah atau lontar kuno. Salah satu rujukan penting yang membahas fase awal kehidupan seorang bayi adalah Aji Rere Angon. Berikut adalah transkripsi teks asli yang memuat panduan spiritual saat tali pusar bayi terlepas. Teks di atas menggunakan bahasa Jawa kuno, Kawi, bercampur Bali halus yang syarat akan makna simbolis dan bernilai sakral tinggi bagi masyarakat Hindu di Bali. 2. Ringkasan poin penting eksplorasi rinci. 1. Pratiti, catatan hari lahir kosmis. Bukan sekadar tanggal lahir kertas. Di Bali, pratiti adalah kalkulasi rumit astrologi Hindu, padewasan yang mencakup perpaduan wewaran, ekawara hingga dasawara, wuku, serta pramana alam saat bayi lahir. Peta cetak biru, hidup. Catatan ini berfungsi untuk memetakan sifat, watak bawaan lahir, kekuatan spiritual, hingga potensi rintangan hidup sang anak. Navigasi ritual masa depan menjadi landasan utama seumur hidup anak untuk menentukan hari baik, dewasa ayu, dalam menggelar ritual besar seperti upacara kelahiran, wawu embas, 3 bulan, telunulan, 6 bulan, otonan, potong gigi, metatah, hingga pernikahan, pawiwahan. 2. Pasikepan rer, azimat tameng gaib, kondisi transisi yang rentan. Ketika tali pusar terlepas, hubungan fisik langsung bayi dengan ibu garis miring plasenta secara biologis terputus. Pada momen transisi inilah energi astral bayi berada dalam kondisi paling labil dan rentan. Perlindungan niskala, spiritual, berfungsi sebagai tameng pelindung dari intervensi energi negatif eksternal, makhluk halus, maupun ilmu hitam, desti, teluh, teranjana. Perlindungan skala, psikologis, somatik fisik, memberikan pancaran vibrasi ketenangan pada sistem saraf anak agar tidak mudah terkejut atau menangis histeris tengah malam. Sawan, sehingga perkembangan jasmaninya tetap sehat dan seimbang. 3. Penjelasan filsafat stana Sang Hyang Kumara. Uraian ini berfokus pada dualisme perlindungan spiritual bagi bayi, baik di dalam ruang tidur maupun di luar pekarangan rumah, area penanaman ari-ari. 1. Manifestasi dan stana Sang Hyang Kumara. Internal Purusha, dewa pelindung, anak-anak. Sang Hyang Kumara adalah putra Batara Siwa yang bertugas menjaga rohani anak-anak sejak lahir hingga gigi, susunya tanggal, ketus bungkut. Pralingga di kamar bayi, penempatan simbol suci, pralingga garis miring pelangkiran, tepat di atas tempat tidur bayi merupakan penanda bahwa kamar tersebut berada dalam proteksi kosmis langsung. Ini juga menjelaskan fenomena spiritual, mengapa bayi sering tersenyum atau tertawa sendiri saat tidur. Masyarakat Hindu Bali meyakini ia sedang diajak bermain oleh Batara Kumara. 2. Konsep sanggar di area Satoyoni. Transformasi energi tempat kotor, tempat menanam plasenta, ari-ari, dan sisa persalinan dipandang sebagai luhu, limbah biologis. Namun secara spiritual merupakan kuburan bagi bagian dari catur sanak, saudara spiritual bayi. Area ini bersifat duniawi garis miring material, sato. Fungsi sanggar, dengan didirikannya sanggar, altar bambu sederhana. Di atas tempat penanaman tersebut, energi tempat yang semula profan ditingkatkan kesuciannya, yoni, melalui kekuatan aksara suci, agar catur sanak yang telah kembali ke alam tanah, pertiwi, tetap setia menjaga sang bayi dari ancaman luar rumah. 4. Tata cara ruatan nyama catur, catur sanak. 1.
ruatan nyama catur, catur sanak, reorientasi saudara kosmis. Saat bayi berada di dalam kandungan, 4 komponen biologis, yihnyom, air ketuban, getih, darah, banah, lemak ari-ari, dan ari-ari, plasenta, berfungsi menjaga fisik janin. Setelah kepuspungset, fungsi fisik mereka berakhir dan beralih menjadi fungsi spiritual makrokosmos, Angapati, Prajapati, Banaspati, dan Banaspati Raja. Tujuan ruatan melakukan harmonisasi Anglukati agar keempat energi metafisik ini tidak berbalik mengganggu jalannya kehidupan sang bayi, melainkan menjelma menjadi caturpala, 4 pelindung yang mengawal si anak dari 4 penjuru mata angin. 2. Prosesi manglepas, awon, peleburan mala, noda lahir, hari kelahiran, weton, membawa vibrasi planet dan energi tertentu yang terkadang mengandung mala atau noda bawaan, seperti halnya dalam mitologi Rerangon atau Sudamala. Filosofi membuang abu. Menglepas awon secara harfiah berarti membuang abu. Abu merupakan simbol dari sisa pembakaran atas kekotoran masa lalu. Prosesi ini adalah bentuk purifikasi psikis dan spiritual total lebur malaning wetu untuk menghapuskan residu energi negatif masa lampau, sehingga jiwa sang bayi kembali suci dan siap melangkah ke fase kehidupan masa depan dengan lembaran yang bersih. 5. Kesimpulan, ajaran Aji Rerangon mengajarkan bahwa kelahiran manusia merupakan perpaduan antara dimensi biologis, spiritual, dan kosmis. Setiap unsur upacara tidak hanya memiliki fungsi ritual, tetapi juga mengandung nilai filosofis tentang keseimbangan hubungan antara manusia, alam, leluhur, dan Tuhan. Melalui pelaksanaan upacara yang benar, disertai syraddha, keyakinan, dan bakti, diharapkan anak memperoleh perlindungan, kesehatan, kebijaksanaan, serta mampu menjalani kehidupannya sesuai dharma. Penjelasan selanjutnya ikuti link di bawah ini. Mogi Sami Rahayu.